Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketik Panci Seoki dengan NPM 23412054. Dalam video ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen. Jadi apa itu sistem pengendalian manajemen? Menurut Anthony dan Reis 1984, sistem pengendalian manajemen memandu dalam menentukan strategi yang tepat dan juga mengimplementasikannya secara efektif. Nah, sistem terintegrasi. Nah, sistem ini mengarahkan dan mengendalikan semua aktivitas perusahaan secara terintegrasi untuk memastikan tujuan tercapainya suatu perusahaan. Nah, pentingnya yaitu kunci untuk mencapai efisiensi operasional, efektivitas pencapaian tujuan, dan peningkatan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya ada karakteristik utama sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu ada runtut dan terpola. Sistem pengendalian manajemen dirancang dengan urutan langkah yang jelas dan struktur, seperti koordinasi aktivitas. Setiap kegiatan disusun secara beruntun dan saling mendukung. Kedua, sistematika kerja mengikuti prosedur baku yang telah ditetapkan. Kemudian ada perencanaan matang, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kemudian ada tujuan terarah, yaitu semua langkah diarahkan untuk mencapai sasaran bisnis yang spesifik. Kemudian ada alur kerja logis, yaitu proses berjalan mengikuti pola yang masuk akal dan efisien. Yang kedua ada menyeluruh atau terpadu. Pengendalian mencakup semua elemen organisasi secara komprehensif, yaitu cakupan luas, integrasi sumber daya, sinkronisasi, proses, keterpaduan sistem holistik. Yang ketiga, tolak ukur jelas, memiliki parameter pengukuran yang konkret dan diukur. Standar kinerja tertulis, yaitu kriteria keberhasilan didefinisikan secara eksplisit, transparansi metrik, kuantitatif dan kualitatif, benchmark jelas, evaluasi objektif, dan akuntabilitas. Kemudian ada proses sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, tahap awal, penetapan arah dan sasaran organisasi, yaitu penetapan tujuan, penyusunan strategi, alokasi sumber daya, pembuatan anggaran, penjadwalan, dan analisis risiko. Yang kedua ada anggaran, yang dimana dalam proses sistem pengendalian ini, dimana anggaran dapat didiskusikan atau dijalankan oleh pusat dari manajer keuangan dalam sebuah perusahaan. Dan kemudian ada pelaksanaan, implementasi atau eksekusi, yaitu tahap menjalankan rencana yang telah ditetapkan, seperti operasionalisasi, tim koordinasi, penggunaan sumber daya, komunikasi, dokumentasi, serta adaptasi. Kemudian ada evaluasi, yaitu tahapan penilaian hasil dari kinerja yang telah dicapai. Nah, sebagai pengukuran kinerja, analisis varian, penilaian efektivitas, penilaian efisiensi, review komprehensif, dan juga feedback. Yang terakhir ada tindakan koreatif, yaitu tahap perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang didasarkan identifikasi akar masalah, penyusunan solusi, implementasi perbaikan, strategi penyesuaian, pembelajaran organisasi, perbaikan berkelanjutan, yang melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada fungsi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan dan koordinasi. Nah, yang dimana dalam sistem pengendalian manajemen ini yaitu memastikan semua departemen bekerja selaras menuju tujuan bersama. Dengan adanya perencanaan dan koordinasi ini saling melengkapi untuk mencapai
tujuan secara musyawarah atau kesepakatan bersama. Kemudian ada kontrol biaya dan sumber daya. Nah, dalam kontrol biaya dan sumber daya ini yaitu mengoptimalkan penggunaan aset dan mengurangi pemborosan. Nah, dalam SPM sebagaimana kita harus meminimalisirkan pengeluaran tapi tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengeluaran tersebut. Yang ketiga, motivasi karyawan, yaitu mendorong kinerja tinggi dan keselarasan dengan visi perusahaan. Yang keempat, peningkatan kinerja, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan untuk pertumbuhan dan perbaikan organisasi. Nah, selanjutnya ada unsur penting dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada works, yaitu dimana dalam sistem atau unsur SPM ini aktivitas inti yang harus dilaksanakan untuk mencapai target. Yang kedua ada employee, SDM atau sumber daya manusianya sebagai pelaksana utama pekerjaan. Yang ketiga ada environment, yaitu kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi operasi. Kemudian ada relationship, yaitu interaksi dan kolaborasi antar elemen dalam organisasi. Kemudian adanya proses pengendalian manajemen yang dimana terdapat 4 elemen pengendalian. Yang pertama yaitu detektor atau pendeteksi, yaitu elemen yang bertugas menginvestigasi dan mengumpulkan data kondisi aktual. Nah, fungsinya yang pertama yaitu pengamatan lapangan, pengumpulan data, pencatatan informasi, serta pemantauan real time. Yang kedua ada asesor atau penilaian, elemen yang membandingkan data aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, fungsinya yaitu perbandingan data, analisis varian, penilaian kinerja, serta identifikasi penyimpangan. Yang ketiga ada efektor atau pelaksanaan tindakan, elemen yang mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Dan fungsinya yaitu mengambil keputusan, implementasi solusi, koreksi penyimpangan, serta penyesuaian operasional. Yang keempat itu ada jaringan komunikasi, yaitu jaringan sistem yang menyampaikan informasi secara efisien antara semua elemen. Nah, fungsi utamanya yaitu transfer informasi, koordinasi, feedback loop, distribusi informasi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen, di mana pertama yaitu ukuran dan penyebaran perusahaan. Nah, struktur pengendalian harus disesuaikan dengan kompleksitas dan batasan hierarki organisasi. Berdasarkan ukuran perusahaan kecil yaitu pengendalian sederhana, pengawasan langsung, komunikasi personal, sistem manual. Contohnya toko retail lokal, warung makan. Nah, perusahaan menengah yaitu pengendalian semi formal, delegasi terbatas, sistem percampuran. Contohnya jaringan restoran dengan 5-10 orang. 10 cabang. Perusahaan besar yaitu pengendalian formal dan kompleks, hierarki berlapis, sistem terintegrasi, standarisasi tinggi, contoh bank nasional. Kemudian berdasarkan penyebaran geografi, yaitu lokasi tunggal, koordinasi lebih mudah, kemudian multi lokasi, domestik, lalu standarisasi proses antar cabang, kemudian implikasi yaitu semakin besar dan tersebar, sistem pengendalian menjadi formal dan kompleks. Kedua yaitu struktur organisasi dan desentralisasi, yaitu struktur organisasi, struktur fungsional yaitu pengelompokan berdasarkan fungsi. Kemudian ada struktur divisional yaitu pengelompokan berdasarkan produk, wilayah, dan pelanggan. Kemudian struktur matriks yaitu kombinasi fungsional dan divisi. Kemudian struktur jaringan yaitu organisasi ditingkatkan dengan banyak outsourcing. Kemudian tingkat desentralisasi yaitu karakteristik sistem pengendalian manajemen, kelebihan, kekurangan. Kemudian jenis pusat tanggung jawab, ada pusat biaya, cost center, kemudian ada pusat pendapatan,
pusat laba, dan juga pusat investasi. Kemudian ada persepsi dan budaya organisasi, yaitu nilai, keyakinan, dan cara pandang yang dianut organisasi. Yaitu elemen budaya organisasi, yaitu nilai-nilai inti. Kemudian ada filosofi manajemen, serta pengaruh budaya terhadap sistem pengendalian, yaitu juga implementasi. Kesimpulan integrasi faktor yaitu keempat faktor ini saling terkait dan harus dipertimbangkan secara holistik. Selanjutnya ada contoh kasus kegagalan pengendalian manajemen, yaitu Arif Nasional AS kehilangan dokumen bersejarah senilai 200.000 US dollar akibat lemahnya pengendalian internal. Insiden ini menyoroti pentingnya sistem pengendalian proaktif. Nah, dampak pengendalian yang kuat, aset berharga dapat hilang dan integritas organisasi dapat terganggu. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian tidak hanya tentang angka, tapi juga tentang menjaga warisan dan kepercayaan. Jadi kesimpulannya, kunci keberhasilan bisnis yaitu efektivitas terjamin, karakteristiknya yang beruntun, terpola, dan terpadu, menjamin pengendalian yang efektif dan konsisten. Kemudian fondasi tujuan, sistem pengendalian manajemen adalah tulang punggung untuk capai tujuan strategis perusahaan. Terakhir, daya saing tinggi, implementasi yang baik meningkatkan efisiensi, motivasi, dan daya saing di pasar. Demikianlah pemaparan atau penjelasan mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.